Kami ya Bapa, ketika kami bersama merenungkan firman-Mu, maka Kudus menerjemahkan dan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Salibkan dia, salibkan dia. 4 Injil mencatat teriakan ini. Mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari Matius kita melihat kalimat yang sama. Ia harus disalibkan. Kemudian di dalam Markus kita juga membaca hal yang sama. Ketika imam kepala menghasut orang banyak meminta supaya Barabas layak dibebaskan bagi mereka, Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kami sebut Raja orang Yahudi ini? Mereka berteriak, salibkan dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tapi kejahatan apa yang telah dilakukan? Namun mereka makin berkeras berteriak, salibkan dia. Kita juga melihat di dalam Lukas hal yang sama dicatat. Namun Lukas mencatat lebih detail. Dikatakan Pilatus berkata kepada imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak. Dan di dalam Lukas 23 ayat 13 sampai 23 juga satu kisah yang kita melihat bahwa Pilatus mengumpulkan imam kepala setelah dia memeriksa Tuhan Yesus. Dan dikatakan, kamu bawa orang ini sebagai orang yang menyesatkan raja, rakyat. Kamu lihat sendiri, aku telah memeriksa dan dari kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes sudah memeriksa dan dia mengirim dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukan yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskan. Tapi mereka berteriak bersama, teriakkan dia. Lepaskanlah Barabas bagi kami. Salibkan dia. Salibkan dia. Dan kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya. Yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Ayat 23 mengatakan, tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka itu dikabulkan. Dan dari Yohanes 19 ayat 6, kita membaca bahwa ketika imam kepala penjaga melihat dia, berteriaklah mereka. Jadi kita melihat imam kepala berteriak, dan itu mempengaruhi orang banyak itu untuk meneriakkan hal yang sama. Salibkan dia, salibkan dia. Dan kata Pilatus pada mereka, ambil dia, salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun. Dan ayat 15 sekali lagi mereka berteriak, enyahkan dia, salibkan dia. Dan di sini saudaraku, kalau kita memperhatikan setiap penulis Injil ini, mereka menambahkan detail yang bermakna, tetapi memiliki kesamaan berita, yaitu bahwa Yesus mati di salib, menggenapkan nubuat perjanjian lama, agar kita dapat diselamatkan dari dosa dan mendapatkan hidup yang kekal. Itu inti dari keempat Injil ini. Dan dari Yohanes 19 kita melihat bahwa melalui pengadilan itu adalah suatu pengadilan. Tapi di dalam pengadilan ini, kita melihat Tuhan Yesus itu tetap tenang dan tidak berkata apapun. Tidak mudah untuk bisa tenang ketika kita merasa kita tidak bersalah dan dituduhkan sesuatu yang tidak benar. Tidak mudah untuk diam dan tetap tenang ketika kita merasa kita disalahpahamin dan kita tidak berbuat kesalahan apapun. Tapi di sini di dalam pengadilan ini kita melihat watak dari orang-orang ini. Ketika Pilatus dia menjadi apa? Pilatus dia menjadi bimbang, dia merasa tidak yakin apakah yang dia lakukan itu benar. Dan juga di sini kita melihat apa? Pemimpin Yahudi itu bereaksi dengan penuh kebencian, dengan emosi yang meluap, dengan kemarahan. Tetapi tetap tenang. Jadi di sini kita melihat sebenarnya yang diadili itu
bukan Tuhan Yesus, tapi mereka ini ketika kita diperlakukan tidak adil karena iman kita. Saudaraku, mungkin saat ini belum, tetapi suatu hari nanti ketika kita merasa kita diperlakukan tidak adil dalam iman kita, ingat bahwa Tuhan kita pernah mengalami hal yang sama. Mungkin kita dituduh macam-macam, mungkin kita difitnah, disolimi. Sesungguhnya kita ingat bahwa mereka itu juga berada di depan pengadilan Allah. Sebab itu kita tidak akan gusar dan berkecil hati. Berikut ini kita akan melihat 3 jenis orang, 3 tokoh yang ada pada pengadilan ini. Yang pertama kita akan melihat tokoh Pilatus. Di sini Pilatus menyadari bahwa ini tuh frame up, ini jebakan agar dia menjatuhkan hukuman berat, yaitu penyaliban pada Tuhan Yesus. Hanya pemberontakan terhadap pemerintah Romawi yang dapat dihukum penyaliban. Tetapi di sini dia tahu bahwa ini benar-benar tidak benar, karena dia menyadari mana mungkin orang Yahudi yang benci dia, yang benci kekaisaran Romawi, tapi sekarang ini malah datang minta dia untuk menghukum sesama orang Yahudi dengan alasan pengkhianatan terhadap pemerintah Romawi, dengan ancaman bahwa ini ancaman terhadap pemerintah Romawi. Dia itu bukan orang bodoh, dia menyadari hal ini. Dan sampai 3 kali dia berkata, kejahatan apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan apapun yang kudapati yang setimpal dengan hukuman mati yang kalian minta itu. Jadi aku akan hajar Yesus, lalu melepaskan dia. Pilatus dengan jabatan sebagai gubernur Romawi berusaha menolak usaha pemimpin Yahudi untuk membunuh Yesus. Dia tahu masalah balas dendam pribadi. Orang ini bukan pemberontak. Pilatus di bawah tekanan agar tidak terjadi pemberontakan di bawah pemerintahannya. Dia khawatir kehilangan posisi, khawatir kehilangan jabatan, khawatir kehilangan dukungan, karena saat ini dia adalah pemimpin. Maka dia menyetujui hal yang sebenarnya dia tahu kebenarannya tidak seperti itu. Sebagai politikus dia tahu pentingnya kompromi dan mencari sekutu. Saudaraku, apakah kita berada dalam keadaan seperti Pilatus? Tahu hal yang benar, namun tidak berani bertindak benar karena under pressure. Lebih takut dikucilkan orang banyak atau memilih kompromi demi menyelamatkan diri. Mari kita merenungkan hal ini masuk di dalam doa. Mohon Tuhan pelihara hati kita. Bapa kami dalam surga, ketika kami merenungkan tokoh Pilatus ini, kami menyadari bahwa seringkali kami di dalam keadaan yang takut kepada orang banyak dan under pressure, sehingga mungkin kami akan menyangkali iman kami kepadamu karena kami takut dikucilkan. Tuhan pelihara dan teguhkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tokoh kedua yang akan kita lihat bersama adalah imam besar dan pemimpin Yahudi. Di sini kita melihat bahwa Pilatus yang menyesah Yesus dan memakaikan mahkota duri. Dengan kondisi darah yang bercucuran dan badan penuh luka, menunjukkan bahwa ini makhluk lemah ini, mana mungkin dia adalah pemimpin pemberontak terhadap Romawi. Kondisi Yesus yang di dalam keadaan begitu rupa mungkin akan membuat orang Yahudi tergerak dan belas kasihan. Tetapi pemimpin Yahudi dengan cepat menghasut orang banyak untuk berteriak, salibkan dia. Kebencian, kedengkian telah menutupi mata hati mereka, sehingga mereka bisa melakukan hal yang begitu kejam, tapi dengan alasan yang sepertinya benar. Mereka katakan Yesus itu menghujat Allah. Jadi mereka membela kebenaran, seakan-akan mereka itu membela kebenaran, membela Allah. Mereka yang mengajarkan Taurat tapi justru melanggar inti Taurat itu. Pilatus saja lebih memiliki belas kasihan dan lebih tahu kebenaran daripada imam besar dan pemimpin Yahudi ini. Saudaraku, adakah kedengkian dan kebencian masih menutupi mata hati kita, sehingga kita yang telah menerima anugerah Allah tidak memiliki hati yang berbelas kasihan dan tidak bisa beranugerah pada orang lain? Fitnah apa yang kita tebarkan terhadap orang yang kita benci,
Mungkin kita berada di tengah-tengah keluarga, ada orang kita benci, ada kedengkian, sakit hati. Apa yang kita tebarkan di tengah keluarga kita, di tengah lingkungan kita, di tengah masyarakat, bahkan di tengah gereja kita. Mari kita ambil 1 menit, kita mohon Tuhan membersihkan hati pikiran kita dari kedengkian, dari kebencian. Minggu Prapaskah ini merupakan momen pertobatan, dan setiap topik dalam doa pagi ini kita pakai sebagai doa kita agar kita dibersihkan dan dimurnikan. Bapa kami di dalam surga, seringkali kami jatuh kepada hal yang sama. Ketika kebencian dan kedengkian, ketika sakit hati, itu begitu kuat di dalam diri kami, sehingga orang yang kami benci itu ingin kami singkirkan dari tengah-tengah. Bapak, pada saat seperti itu, biarlah kami sekali lagi disadarkan bahwa apa yang kami lakukan itu, kami lakukan terhadap Engkau. Dan kami tidak beda jauh dengan apa yang dilakukan oleh mereka yang menjual Engkau dan yang berteriak menyalibkan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau sucikan hati pikiran kami dari kedengkian, dari kebencian. Minggu Prapaskah ini menjadi momen di mana momen pertobatan itu ada di dalam hati setiap kami. Agar kehadiran kami di dalam keluarga, masyarakat, lingkungan tetangga, tempat kerja maupun gereja mendatangkan kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Orang ketiga yang akan kita lihat di sini adalah orang banyak. Pikiran, pandangan, dan pendapat manusia itu mudah berubah. Selama minggu sengsara, kita mendapati bahwa pendapat orang banyak di Yerusalem tampaknya berubah drastis. Saat menjelang Paskah pada zaman Yesus masih di dunia ini, terjadi 2 peristiwa yang saling bertentangan. Peristiwa pertama adalah saat Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai muda. Saat itu penduduk Yerusalem beramai-ramai bersorak menyambut Yesus dan berseru, "Hosana anak Daud." Mereka mengeluh-ngeluhkan Yesus karena menghendaki dia menjadi raja bangsa Israel. Dan peristiwa yang kedua yang terjadi beberapa hari kemudian adalah saat mereka berteriak dengan suara keras, "Salibkan dia, salibkan dia." Mereka menghujat Yesus dan menginginkan dia dihukum mati dengan disalib. 2 peristiwa yang begitu cepat berubah. Itulah sifat manusia yang cepat melupakan hal yang baru terjadi, yang merupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan melalui orang lain ataupun langsung. Salibkan dia adalah bukti dari dosa manusia. Dosa itu sudah menancap begitu tajam di dalam hati manusia, membutakan mata, memulihkan hati nurani, membuat hati kita buta terhadap teguran Tuhan, membiarkan kebencian menguasai hati, membiarkan kita di bawah pressure dan mementingkan keselamatan asal kita aman. Keangkuhan begitu menguasai kita sehingga firman Tuhan menjadi alat yang kita pakai. Dosa begitu kuat sehingga kita tidak bisa melihat kuasa dan kemuliaan Kristus. Saudaraku, kita mungkin tidak berteriak salibkan dia, salibkan dia. Namun apakah selama ini hidup kita setiap hari menunjukkan bahwa kita menyalibkan Kristus? Hidup kita, cara hidup kita menunjukkan bahwa kita menyangkali Kristus. Ibrani 6 ayat 4-6 mengingatkan bahwa mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengucap karunia surgawi, yang pernah mendapat teguran dalam Roh Kudus. Mereka yang mengucap firman yang baik, tapi mereka ditegur dan diperingatkan. Jangan sampai menyalibkan lagi anak Allah. Jangan sampai menyalibkan lagi Tuhan Yesus untuk diri kita dan menghinanya di depan umum. Saudara, mari kita ambil waktu beberapa menit. Kita masuk di dalam perenungan menjelang Paskah. Apakah kita dengan sengaja berbalik dari Tuhan Yesus, dengan meninggalkan kebenaran dan memilih hidup dalam kenyamanan dosa? Apakah kita dengan sengaja melawan menentang kebenaran, sehingga Roh Kudus tidak lagi dapat bekerja menyadarkan kita? Apakah kita memilih jalan ini yang penuh dengan kesemarahan dan menolak panggilan pertobatan?
Mari kita berdoa. Secara pribadi kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, ketika kami mencela apa yang dilakukan oleh Pilatus, imam besar dan pemimpin-pemimpin Yahudi, ketika kita mencela apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, oleh orang banyak yang telah melihat mujizat, mendengar ajaran, kok mereka begitu bebal, tapi seringkali kami tidak beda jauh. Mungkin kami tidak menyalibkan Yesus dengan tindakan, dengan kata-kata kami, tetapi mungkin kami menyalibkan Engkau lagi dengan cara hidup kami. Bapak, biarlah sekali lagi Engkau berbicara kepada kami sepanjang hari ini, dari saat ini sampai kami hidup nanti. Roh Kudus mengoreksi hati kami. Apakah kami menyangkali Engkau, dan apakah kami menyalibkan Engkau dengan cara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.